lagi dengan Bapak Muhammad Azbi pada pembelajaran kimia. Bapak mengajar di MAN 1 Indragiri Hilir. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sel elektrolisis. Apa itu sel elektrolisis? Mari kita ikuti pembelajaran pada pagi ini. Anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari sel volta. Masih ingat apa itu sel volta? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel volta. Kalau sel volta energi kimia diubah menjadi energi listrik, sedangkan pada sel elektrolisis ini energi listrik diubah menjadi energi kimia. Ada beberapa komponen pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis ada anoda, katoda. Anoda katoda ini adalah dua buah logam, yang satu kutub positif, yang satunya negatif. Pada anoda ini kita memerlukan juga energi listrik, yang kita gunakan adalah baterai, bisa listrik atau baterai. Kemudian komponen selain elektroda dan baterai, kita juga memakai larutan elektrolit. Jadi komponennya elektroda, anoda dan katoda, kemudian energi listriknya atau baterai, dan ketiga adalah larutan elektrolit. Pada anoda ini merupakan kutub positif. Jadi kita lihat baterainya, kutub positifnya ada di sebelah kanan. Kita hubungkan ke logam tembaga atau logam yang lainnya. Bisa tembaga, bisa perak. Sedangkan pada katoda yaitu kutub negatif. Kutub negatif ini terjadi reaksi reduksi. Sedangkan pada anoda reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Kita coba memasukkan larutan elektrolitnya. Larutan elektrolit di sini kita memakai larutan tursi. Tadi kita sudah menuangkan 100 ml air. Kita tambahkan lagi 80, jadi 180. Kita aduk. Larutan elektrolit ini ada ion positif dan ada ion negatif. Ion negatif akan menuju ke anoda yang merupakan kutub positif. Sedangkan ion positif pada larutan elektrolit ini akan menuju ke kutub negatif, yaitu katoda. Banyak sekali kegunaan sel elektrolisis ini dalam kehidupan. Di antaranya, kalau kita memurnikan logam, misal pembuatan aluminium yang diambil dari boksit, itu memakai sistem aplikasi elektrolisis. Jadi ada pemurnian yang menggunakan sel elektrolisis ini. Kemudian lagi bisa juga pemurnian garam. Jadi pemurnian garam juga memakai prinsip sel elektrolisis. Banyak kita temukan di pasar-pasar, yaitu memakai aplikasi ini. Kita kenal dengan elektroplating atau pelapisan logam. Biasa kita melapiskan benda-benda logam dengan menggunakan tembaga, emas. Ini adalah merupakan salah satu contoh dari sel elektrolisis. Maka kita akan mencobakan bagaimana proses sel elektrolisis terjadi.
sudah larut, larutan torsinya atau CuSO4, maka akan terbentuk ion Cu+, 2 dan SO4-2. Setelah kita hubungkan ke listrik, kita celupkan kedua elektroda ini, elektroda positif dan negatif. Usahakan kedua logam ini tidak bersentuhan. Tunggu sampai terjadi perubahan pada sendok garpu. Baiklah, setelah kita tunggu beberapa menit, tadi kita lihat sekitar 20 menit, dari hasilnya, maka sendok ini akan terlapisi oleh logam yang ada di kutub positif. Maka logam terlihat perubahan warna memudar, sedangkan garpu yang tadinya warna perak, warna silver, akan berubah warnanya seperti warna tembaga. Maka proses sel elektrolisis ini berlangsung dengan sempurna. Nah, untuk anak-anak sekalian, jadi sel elektrolisis ini penting dalam kehidupan kita. Jadi kita ulang lagi, pada sel elektrolisis memerlukan baterai sebagai sumber energi. Maka pada sel elektrolisis ini adalah perubahan energi listrik berubah menjadi energi kimia. Demikian percobaan kita pada kesempatan ini. Siswa sekalian, demikian percobaan kita dan pembahasan tentang sel elektrolisis. Jadi kesimpulannya, pada sel elektrolisis ini intinya perubahan yang terjadi adalah energi listrik diubah menjadi energi kimia. Dan ada beberapa komponen pada sel elektrolisis, yaitu katoda, di mana katoda bermuatan negatif, terjadi reaksi reduksi, dan anoda bermuatan positif, terjadi reaksi oksidasi. Selain anoda dan katoda, sel elektrolisis memerlukan larutan elektrolit, di mana fungsinya sebagai reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi banyak sekali manfaatnya sel elektrolisis dalam kehidupan kita. Di antaranya penyepuhan logam, pemurnian logam, produksi natrium, dan produksi logam-logam, contoh logam aluminium. Untuk tugas di rumah, silahkan lakukan secara berkelompok. Praktikum yang seperti Bapak lakukan tadi boleh dimodifikasi dan buat videonya. Video itu merupakan sebagai laporan praktikum kalian di rumah. Sampai jumpa di kesempatan akan datang. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.